Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Senin kawan, selamat beraktivitas kembali menjalankan kegiatan rutinitas mulai hari Senin ini. Semoga dilancarkan segala aktivitasnya dan dimudahkan rezekinya, sehat badan jiwa raganya, amin ya rabbal alamin. Dan untuk pagi ini saya akan lanjutkan untuk mengulas game-game yang ada di Norway Chess 2022 yang sudah memasuki hari kelima, maksud saya babak kelima kawan. Setelah kemarin lusa rest day pertama kawan, dan waktu rest day itu digunakan oleh pemain untuk menikmati hari libur bersama untuk bermain catur raksasa di sebuah taman. Berikut inilah kawan cuplikan para pemain bermain santai bermain catur raksasa. Terlihat di situ para pemain sangat menikmati permainan mereka kawan, bermain bersama dengan catur raksasa, bermain dengan para fansnya mungkin di situ. Dan insya Allah untuk game-game Rapid Chess Championship yang ada di chess.com, coba insya Allah nanti sore akan kita ulas kawan. Tapi untuk pagi ini kita dahulukan dulu dari permainan Norway Chess 2022. Dan berikut inilah kawan hasil-hasil partai babak kelima yang terjadi tadi malam. Anish Giri menang atas Temur Rajabov langsung dalam permainan klasikal, sedangkan Vishy Anand menang atas Magnus Carlsen dalam permainan Armageddon. Setelah sebelumnya bermain dalam permainan klasikal, bermain remis kawan. Dan Shakhyar Mamedyarov juga menang dalam permainan Armageddon melawan Wesley So, sedangkan Ariantari langsung menang dalam game klasikal melawan Wang Hao. MVL menang atas Tovalov dalam permainan Armageddon, sehingga sekarang susunan komposisi klasemen sementara masih dipimpin oleh Vishy Anand kawan dengan 10 poin, selisih setengah poin dari Magnus Carlsen karena Carlsen tadi kalah dalam permainan Armageddon. Wesley So masih di tempat ketiga bersama dengan Shakhyar Mamedyarov kawan dengan 8,5 poin dan diikuti oleh para pemain lainnya. Bisa kalian lihat di situ. Dan untuk game yang akan kita ulas ini, saya pilih permainannya Magnus Carlsen lagi yang bertemu dengan mantan musuh bebuyutannya kawan dalam perebutan juara dunia tahun 2013-2014. Oke, langsung saja kita ke atas papan. Tapi sebelum untuk mengulas analisa yang lebih dalam dari salah satu game mereka kawan, saya akan berikan dulu cuplikan permainan klasiknya yang berakhir miss. Mungkin kalian penasaran seperti apa langkah-langkahnya. Tapi untuk game klasik ini saya tidak akan menganalisanya. Saya langsung saja kasih cuplikan gamenya kawan, atau highlightnya langsung. Mereka bermain dengan Italian Opening dalam permainan klasik ini kawan, dengan variasi dua kuda yang sering dimainkan oleh Carlsen, pertahanan dua kuda untuk menantang permainan Fred Liver Attack, tapi sangat jarang kita temui permainan Fred Liver Attack di papan atas. Nanti mungkin ada satu momen yang akan kita ulas kawan, di mana nanti terlihat Vishy Anand ini unggul dalam permainan middle game. Tapi mungkin di kelanjutan langkahnya tidak menemukan langkah terbaik, akhirnya keunggulan itu lenyap dan berakhir miss kawan. Nanti di posisi itu akan kita sedikit ulas atau kita otak-atik di mana kesalahan Vishy Anand yang melewatkan posisi kemenangannya. Nah, di posisi lah kawan, terlihat di situ Anand sudah mulai unggul. Terlihat parameter atau indikator putih menunjukkan cukup tajam, ada berada di posisi atas kawan. Walaupun dalam permainan klasikal seperti ini Anand, ini langkahnya sudah mulai keliru kawan, beteng tadi ke C6. Dan tadi menteri ke peta F1 menantang pertukaran menteri, termasuk langkah yang kurang akurat dari Anand atau langkah kesalahan. Ini membalikkan posisi, kembali seimbang permainan kawan. Nanti coba kita otak-atik tadi langkah beteng C6 dan menteri putih F1 tadi kawan. Di posisi langkah ke-40 inilah mereka sepakat remis. Karena memang ya dengan komposisi seperti ini
Dan nanti terlihat beteng hitam akan mendapatkan pion dan jumlah pion akan kembali setara. Dan apabila permainan tetap dilanjutkan, beteng ambil gajah, ya raja ambil kuda. Dengan komposisi seperti ini, permainan endgame beteng versus beteng, permainan akan berakhir miss di level atas. Kalau di level warung kopi, pos ronda, atau kalian melawan Pak RT, ya apapun masih bisa terjadi kawan. Itulah game antara Magnus Carlsen, maksud saya Viswanathan Anand versus Magnus Carlsen dalam permainan klasik. Kita akan kembali ke momen di mana tadi kawan Viswanathan Anand sempat unggul sampai langkah ke-31. Di posisi ini tadi setelah Magnus Carlsen memainkan pion C4, indikator menunjukkan putih dalam posisi yang sangat bagus kawan. Tapi sayangnya tadi Anand menggeser betengnya ke peta C6 ingin merebut pion hitam ini. Pada posisi ini, engine menyarankan putih untuk bermain dengan langkah yang kuat kawan dengan menteri ke peta G4. Ini adalah langkah yang cukup kuat kawan bagi putih. Daripada tadi beteng ya ingin merebut pion hitam ini, memang terlihat parameter ini turun kawan dari analisanya Stockfish, tapi inilah langkah terbaik untuk mendukung kuda ancam gajah ataupun juga menteri incar pion, tidak perlu beteng cukup sementara membackup pionnya. Itulah langkah yang terkuat. Mungkin pada posisi ini kawan, jika di sini beteng hitam ambil pion putih yang ada di peta D5, kalian bisa menggeser beteng kalian ke peta A1 untuk menghindari ancaman menteri hitam ini kawan. Dan di sini banyak pilihan bagi hitam juga untuk melangkah. Langkah terbaik adalah menteri ke peta D3 versi Stockfish. Tapi inilah kelanjutannya jika menteri ini bergerak ke peta ini kawan. Maka selanjutnya di sini kuda F5 ancam gajah. Dan gajah jika bergerak ke peta F6 ya disikat oleh beteng, pion tidak bisa pukul balik. Dan dalam posisi seperti ini kawan, kuda ancam gajah juga memberikan ancaman skakmat di sini. Apabila gajah ini ditarik mundur ke peta ini, apa jadinya? Ya kuda bisa melakukan hantaman terhadap pion H6 dengan tempo skak. Ataupun jika pada posisi ini gajah ini bergerak ke peta G5, ya simple bisa kalian serang dengan pion H4. Tetap saja kawan, gajah ini bisa tewas kalau tidak mau kena ancaman skakmat. Pion G6 mungkin akan dimainkan dan di sini beteng kalian bisa angkat ke peta A8 ataupun juga pion H pukul gajah ini kawan. Setelah pion G pukul kuda, kalian bisa melanjutkan dengan menteri ke peta H5. Posisi kalian masih cukup unggul. Tapi di posisi seperti ini tadi, Anand menggeser betengnya ke C6. Ini langsung dimanfaatkan oleh Carlsen tadi mengeluarkan menterinya ke peta D3. Membackup pion menantang pertukaran menteri. Dan pada posisi ini kawan, langkah terbaik adalah langsung bertukar menteri. Tapi Anand kembali membuat langkah yang tidak akurat lainnya dengan langkah menteri ke F1. Berharap bisa mendapatkan pion. Dan di sini gajah mundur ke F8 oleh Carlsen, memainkan pion E4 juga baik juga bagi hitam kawan. Tapi Carlsen memilih gajah mundur ke F8, barulah beteng ambil pionnya ada di peta C4 dan Carlsen melanjutkan pertukaran menteri seperti ini tadi kawan. Dan akhirnya lihat level permainan pun Stockfish menyatakan ya putih masih unggul 0,06 kawan, tapi masih ya dibilang sangat seimbang lah pada posisi seperti ini. Itulah keuntungan atau keunggulan yang tadi terlewatkan oleh Visi Anand kawan. Sehingga permainan berlanjut dengan langkah-langkah seperti ini. Dan akhirnya kedua pemain sepakat remis di langkah ke-40. Dan permainan berlanjut ke Armageddon. Langsung kita ke atas papan lagi untuk melihat permainan Armageddon dari kedua pemain. Dimana sekarang Visi Anand tetap pegang putih kawan dan Carlsen pegang hitam. Carlsen mendapatkan kontrol waktu 7 menit. Anand mendapatkan kontrol waktu 10 menit, lebih banyak 3 menit. Dan mereka masih bermain dengan Italian Game kawan. Jadi pada awal-awal pembukaan seperti ini dalam permainan Italian Game sangat lumrah langkah-langkah kedua pemain. Tapi yang tidak lumrah ini adalah gajah mundur ke peta E7 dari Carlsen kawan. Pada posisi ini langkah yang umum dimainkan oleh hitam adalah pion H6 atau pion D6. Tapi langkah gajah mundur ke peta E7 ini pun ya masih ada juga yang memainkannya. Tidak banyak, sekitar hanya 11 atau puluhan game yang bermain dengan langkah gajah mundur ke peta E7 ini. Paling banyak dalam level atas ya pion H6 kawan ataupun pion D6 untuk segera membuka diagonal terang bagi gajah terangnya. Gajah mundur ke E7 dipilih oleh Carlsen, sekarang kuda berkembang ke C3, barulah sekarang pion D6 lanjut Carlsen. Pion A4 untuk mendapatkan ruang di sisi menteri,
rokade oleh Carlsen. Sekarang pion A5 sedikit menunda untuk rokade pendek untuk mengamankan posisi sayap menteri mendapatkan ruang. Dan selanjutnya adalah gajah G4 mengepin kuda. Apakah nanti diikuti dengan kuda D4? Biasanya seperti itu. Terlebih dahulu pion H3, gajah ambil kuda F3, dipukul balik oleh menteri, barulah sekarang kuda D4. Menteri mundur ke D1 untuk tetap menjaga pion C2-nya dan Carlsen melanjutkan dengan pion C6. Apakah untuk dukungan pion pusatnya nanti atau pion B5 untuk ancam gajah terang? Bisa juga dilakukan oleh hitam nanti kawan. Barulah sekarang rokade oleh Anan, sekarang pion B5. Pion H6 merupakan pilihan engine atau kuda manuver ke peta E6 menantang pertukaran gajah gelap ataupun menteri bergerak ke peta C7 merupakan 3 pilihan yang bagus bagi hitam. Tapi pion B5 dimainkan oleh Carlsen ini langkah yang keluar dari rekomendasi engine sebetulnya kawan, dan gajah ditarik mundur ke peta A2. Langkah ini juga pilihan nomor 2 ada langkah yang lebih bagus. Di sini adalah putih bisa memukulnya menggunakan N-Pasen kawan. Setelah dipukul balik oleh pion A, ya putih melanjutkan pertukaran beteng di sini. Di sini kalian bisa melanjutkan apakah menteri ini bergerak ataupun menantang pertukaran kuda di sini. Terjadi pertukaran perwira lagi dan memang permainan masih cukup seimbang, masih baik-baik saja dari kedua belah pihak. Di sini Anan lebih menarik menjaga gajahnya ke peta A2 dan Carlsen mempunyai kesempatan ambil pion A5, tapi jangan sampai diambil kawan, ini adalah pion racun. Kalau diambil ya kalian tahu sendiri apa konsekuensinya, menteri akan tewas nanti. Di sini kuda ditarik mundur terlebih dahulu ke peta E6 serang gajah dan gajah ditarik mundur ke peta E3. Carlsen masih belum berani untuk ambil pion A5, ancamannya discover attack kawan, tentu jangan sampai ambil pion ini, pion racun. Di sini Carlsen menghentikan laju pion A dengan pion A6. Menteri putih mulai keluar ke F3, menteri hitam juga keluar. Sama-sama mengkoneksikan kedua beteng. Apakah beteng ini siap beraksi ke lajur-lajur pusat? Kita tunggu saja. Kuda ke E2, pion D5 mulai memecah pertarungan di peta pusat, tapi tantangan ini ditolak. Di sini pion C3 untuk mengontrol peta D4 dan gajah C5 dipilih oleh Carlsen menantang pertukaran. Di sini tantangan ditolak, kuda pun harusnya juga berkembang ke peta G3 menurut Stockfish, tapi Anan melanjutkan pertukaran pion dipukul balik oleh pion C. Sekarang gajah pukul gajah dipukul balik oleh kuda dan selanjutnya adalah pion D4 menantang pertukaran pion, ditolak, pion didorong maju ancam menteri. Menteri bergeser ke E3 dan di sini kuda ke D3. Lanjut Carlsen mengincar pion B2. Langkah ini langkah kesalahan kawan kalau dianalisa menggunakan Stockfish. Putih maksud saya hitam harusnya menurut Stockfish melangkah kuda ke peta B7 ancam pion ini atau nanti bermanuver ke peta ini kawan untuk ancam menteri nantinya lompat ke F5 lagi, tapi Carlsen memilih menempatkan monster di peta D3 ancam pion dan langkah terbaik adalah membackup dengan beteng B1, tapi di sini Anan memilih menteri mundur ke D2. Beteng A bergeser ke E8 mendukung pionnya nanti jika ingin bertarung ke depan kawan, dan di sini pion F3. Tantangan ditolak kawan. Kira-kira pada posisi seperti ini Carlsen membuat langkah seperti apa? Langkah brilian kawan, coba tebak. Kalian menemukan langkah ini, kuda F2, inilah langkah Carlsen, membuat langkah pengorbanan kuda. Tentu kuda ini sangat beracun kawan, melebihi racunnya keong racun. Karena apabila diambil oleh raja, tentu pion akan didorong skak mengarbu menteri, ya menteri tewas di langkah berikutnya seperti ini kawan. Oleh karena itu pada posisi ini Raja Putih atau Anan tidak berani ambil kuda, dia melanjutkan pertukaran pion. Menteri bergeser ke peta E3 juga bagus. Jika terjadi pertukaran pion di sini jangan ambil kuda hitam kawan, tapi ambil pion F3. Tapi Anan memilih pertukaran terlebih dahulu, ya nanti hampir mirip lah posisinya. Kuda hitam akan mendapatkan posisi di peta E4 ini oleh Carlsen ancam menteri. Menteri bergeser ke D3, menteri hitam maju ke D6. Ingin memberikan backup pada peta G3 jika nanti kuda ini manuver ke peta ini kawan, dan dilanjut dengan beteng F3 mencoba memberikan backup lebih pada peta G3 atau persiapan menumpuk betengnya di lajur F dan pion G6. Beteng F1, kuda ke H5.
Persiapan memberikan ancamankah di sini, atau ya nanti persiapan lompat ke peta ini diserang dengan pion G4. Kuda mundur lagi ke tempatnya ke F6. Selanjutnya kuda F4. Juga kurang bagus langkah-langkah dari kedua pemain ini kawan. Sebetulnya banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat kalau menurut Stockfish 15. Sekarang Chess.com sudah menggunakan Stockfish 15 Plus New kawan. Tidak lagi seperti beberapa bulan yang lalu masih menggunakan Stockfish 14 New, tapi sekarang sudah terbaru Stockfish 15 New. Banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat dari kedua pemain, tapi saya hanya memberikan sedikit tadi langkah-langkah terbaik yang diberikan Stockfish. Kalau saya lanjutkan analisanya pasti sangat panjang kawan, karena terlalu banyak langkah yang kurang akurat. Kuda ke G5, bahkan langkah ini merupakan langkah kesalahan. Ada langkah yang lebih baik yang ditawarkan oleh Stockfish, yaitu hitam segera mengangkat betengnya untuk ditumpuk di lajur E kawan. Ke E7 terlebih dahulu, nanti diikuti saudaranya bertumpuk. Nanti itulah merupakan rekomendasi dari Stockfish. Tapi Carlsen memilih ancam beteng dengan kuda G5, beteng turun ke F2, kuda kembali ke peta E4. Carlsen mencoba menggoda Viswanathan Anand kawan, apakah beteng ini diangkat lagi? Nanti kemudian Carlsen membuat langkah yang berulang dengan kudanya sehingga terjadi repetition move, berakhir remis. Karena remis, hitam akan menang kawan, atau Carlsen mendapatkan 1,5 poin. Tentu saja Viswanathan tidak ingin, dia menggeser betengnya ke peta G2. Sekarang pion H6. Di sini pion H4 dan pion G5. Terjadi pertukaran pion, dipukul balik oleh pion ancam kuda. Dan di sini kuda ke H3. Ada taktik yang bagus lainnya kawan, yaitu menteri bergerak ke peta H3 untuk melakukan pengorbanan kuda. Langkah terbaik adalah raja naik ke peta G7. Apabila beteng digeser, ya beteng hitam bisa digeser ancam menteri kawan. Tapi jika pada posisi ini hitam menerima langkah pengorbanan kuda, maka beteng H2. Kalian sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk menyelamatkan raja dari ancaman skakmat. Dan satu-satunya cara agar tidak terkena skakmat yang mengorbankan kuda kawan, untuk membuka ruang bagi menteri ataupun raja segera melarikan diri atau membuang tempo. Kuda diambil oleh menteri, ancaman skakmat masih ada satu langkah di sini. Ya raja menghindar untuk lari ke peta ini kawan. Jika ada ancaman skak di sini, tentu saja menteri akan tetap ke H7, tapi menteri hitam nanti akan tewas karena beteng putih skak di peta H6. Ya menteri hitam akan tewas. Itulah pada posisi seperti ini. Saat tadi ada analisa dari engine menyarankan menteri ke peta H3, terus pengorbanan kuda ini diterima, maka menteri hitam bisa tewas. Di sini tadi Anand lebih memilih kuda ini menghindar ke peta H3. Selanjutnya di sini raja hitam G7 memberikan jalan bagi betengnya menyisir lajur H nanti. Dan dijawab dengan beteng putih naik ke F5, mempressure pion yang ada di peta G5 kawan. Mempressure pion ini dengan dukungan menteri tadi juga cukup bagus ke peta E3, memberikan dukungan bagi kuda. Di sini beteng H8 lanjut Carlsen, dan selanjutnya kuda ambil pion G5. Beteng naik ke peta H4. Ini adalah langkah blunder dari Carlsen. Pada posisi ini tadi bertukar kuda terlebih dahulu. Walau putih mempunyai tempo skak kawan, raja nanti tinggal bergeser ke F8 dan posisi raja hitam akan aman. Terlebih dahulu di sini kawan, gajah ambil pion D5 lanjut Viswanathan Anand untuk menghilangkan penjaga kuda yang ada di peta E4. Dan di sini kuda pukul kuda. Kalau ambil gajah ini, tentu kuda akan pukul kuda dan ancam menteri. Oleh karena itu, Carlsen mengeliminasi kuda putih terlebih dahulu. Walaupun dia kena skak di sini, raja mundur ke F8 dan selanjutnya gajah ditarik mundur ke F3 menyelamatkan diri. Langkah kesalahan dan posisi permainan kembali seimbang. Pada posisi ini kawan, menteri ke peta G3 merupakan pilihan yang bagus. Menantang pertukaran menteri ancam beteng merupakan pilihan yang bagus versi Stockfish. Anand memilih menyelamatkan gajahnya ke peta F3. Maklum kawan, kontrol waktu sudah mulai mepet. Apalagi Carlsen ini sudah sekitar 30 detik sisa kontrol waktunya, sedangkan Anand masih mempunyai 2 menit lebih. Menteri bergerak ke peta F4 lanjut Carlsen, ancam beteng. Di sini beteng bergeser ke E5 menantang pertukaran, diladeni, dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh menteri hitam. Selanjutnya raja putih bergerak ke F2.
beteng H3. Langkah kesalahan kembali dari Carlsen. Stockfish menyarankan beteng ini turun atau naik ke peta H1 kawan, mendukung menteri melakukan ancaman dari belakang, ancaman skakmat tentunya. Tentu ya masih bisa dipertahankan apakah menteri bergerak ke peta ini menentang pertukaran menteri ataupun beteng turun ya. Ada saja nanti langkah-langkah yang ditawarkan oleh Stockfish atau kalian menemukannya sendiri nanti. Tapi Carlsen memilih beteng naik ke peta H3 dan sekarang pion G5 ancam kuda ke H5. Anan kembali mendorong pionnya kawan, dan jika diterima maka posisi Raja Hitam akan sangat terbuka. Sama juga halnya dengan Raja Putih ini juga terbuka, sebetulnya sudah tidak ada pion yang melindungi di depan Raja ini kawan. Tapi sialnya pada posisi ini kawan, Carlsen dalam posisi tertekan, hanya tinggal beberapa detik saja menerima tantangan pertukaran pion ini yang merupakan langkah blunder kawan. Tapi dalam keadaan normal, Stockfish menyarankan menteri melakukan skak di peta ini kawan. Kemungkinan besar langkah terbaik adalah menantang pertukaran menteri. Di sini terjadi pertukaran seperti ini kawan. Tapi ya dalam posisi hanya sekitar beberapa detik saja waktu habis, Carlsen sangat instan main pion pukul pion, dimanfaatkan menteri bergerak ke peta D8 skak. Ditutup oleh menteri, terjadi pertukaran menteri skak, dipukul balik oleh raja, beteng ambil pion segera untuk mendapatkan pion hitam kembali. Posisi kemenangan sudah di tangan Anan, apalagi kontrol waktu dari Carlsen hanya tinggal 2 detikan saja kawan. Kuda F4 di sini dan beteng ambil pion A6, kuda melakukan skak, raja ke E3, dan di sini harusnya langkah normal adalah ambil pion B2. Carlsen memberikan tekanan bagi gajah, ingin mendapatkan gajah. Tapi sayangnya Carlsen tidak melihat posisi kuda dengan rajanya kawan yang bisa kena skak seperti ini dari Anan. Di posisi ini Magnus Carlsen kalah. Apakah di situ kalah waktu atau memang posisinya juga kalah juga kawan? Tapi yang pasti di sini mereka sudah salaman. Berikut inilah kawan cuplikan di mana Carlsen ini salaman dengan Viswanathan Anand, dan terlihat dia habis main godek-godek seperti itu kawan, melawan ya dibilang pemain kawakan Grandmaster Viswanathan Anand, mantan juara dunia yang gelarnya direbut Carlsen pada tahun 2013. Saya tak perlu lagi melanjutkan langkah-langkahnya sampai skakmat, silahkan kalian otak-atik sendiri. Yang pasti kuda hitam akan tewas di langkah berikutnya. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan, dan insya Allah nanti sore baru kita akan melanjutkan Rapid Chess Championship. Mungkin kalian nonton streamingnya atau live gamenya yang ada di chess.com. Siapa yang menjadi pemenangnya kalian sudah tahu. Tapi ada game yang menarik untuk kita ulas nanti kawan. Oke, terima kasih kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.